Shalom buat kita semua. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, detik ini, yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya kita yang ada hari ini semuanya sehat, kuat, sukacita, bahkan ada di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang sudah menyertai kami, sudah melindungi kami, yang sudah memberkati kami berlimpah-limpah, bahkan memberikan kami kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bisa melewati hari-hari kami Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami atau kemampuan kami. Kami bisa dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami akan memasuki ibadah kami. Sekalipun Tuhan dengan keadaan yang terbatas, lewat online Tuhan, kami percaya berkat anugerah kasih Tuhan tidak pernah terbatas atas kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau yang akan menolong, mengurapi ya Tuhan, memakai setiap hamba-hambamu yang sudah mempersiapkan diri lewat puji-pujian, pemimpin pujian WL, baik juga singers yang ada, baik juga para pemain musik, maupun juga ya Tuhan hamba-Mu yang Engkau sudah kirim Tuhan, Pendeta Henry Manalu Tuhan. Tuhan tolong setiap kehidupan hamba-hamba-Mu supaya mereka Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau, menyenangkan hati Engkau Tuhan lewat pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu, urapi juga setiap jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah lewat online hari ini, baik setiap ya Tuhan yang ikut serta ya Tuhan ambil bagian, Tuhan campur tangan. Terlebih kami undang Engkau, kehadiran Tuhan yang kami butuhkan, hadir di hari ini Tuhan lewat ibadah kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang mengurapi Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, serahkan ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita.
Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kita bersuka karena kita punya Tuhan kita yang luar biasa hari ini. Mari kita sama-sama, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita begitu dahsyat, Allah kita Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Beri sorak-sorak paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga,
semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami sama Tuhan hari ini ya Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
buat Engkau Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Naikkan syukur-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Buat setiap hidup kami ya Tuhan. Kami lihat Engkau nyata buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berikan sorak-sorai buat Raja segala Raja. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami dapat duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus menjamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kami terus memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, sehingga hidup kami bukan kami lagi sendiri, tapi Kristus Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Berbicara Roh Kudus, pada hari ini Tuhan, pada setiap kami hamba-hamba-Mu yang siap untuk mendengar firman-Mu, biar firman-Mu ini Tuhan, bukan hanya kami dengar saja Bapa, tapi kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar bukan perkataan hikmat manusia yang keluar daripadanya, tapi perkataan hikmat Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertainya. Biar Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah dalam hidup kami semakin berkurang-kurang. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur kita dapat bertemu kembali di ibadah online pada hari Minggu ini. Kita bersyukur bahwa semua karena anugerah Tuhan kita ada sebagaimana hari ini ada. Nah, saya ajak saudara kita mau baca firman Tuhan di Yosua 1 ayat 1 sampai 8 ya. Saudara bisa baca nanti di rumah masing-masing, biar firman Tuhan yang kita baca ini kalau kita katakan dengan perkataan iman kita, itu menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita sama-sama baca Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya dikatakan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, firman Tuhan ini kita belajar dari kehidupan Yosua, saudara. Nah,
tema khotbah hari ini, saya mau sharing kepada saudara mengenai hidup di dalam mujizat dan berkat Tuhan. Nah, mungkin bagi saudara berpikir seperti ini, kayaknya susah banget saya dapat mujizat dan berkat Tuhan sepanjang tahun 2020 ini dan juga memasuki tahun 2021. Justru hari-hari ini saudara, di tengah kesulitan sekalipun, di tengah masalah yang mungkin bagi sebagian orang berat karena akibat pandemi COVID-19 ini, tapi satu hal Tuhan masih memberikan janji kepada setiap kita umatnya untuk kita berharap kepada Dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yosua. Yosua pada saat disuruh oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kenapa? Karena bangsa yang dia pilih adalah yang dia pimpin itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang susah diatur. Dan itu tidak mudah, dan itu dialami oleh Musa sebelumnya. Nah, waktu Yosua diperintah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ini, apakah bisa Yosua katakan tidak kepada Tuhan? Bisa, saudara. Alasannya banyak. Ya seperti tadi saya sampaikan, karena bangsa ini susah diatur, ya, dan jumlahnya banyak, dan mereka juga sering menjelekkan Musa. Tapi apa yang dikatakan oleh Yosua? Justru waktu dia menerima perintah dari Tuhan, dia katakan iya. Nah, di tengah hal-hal yang tidak mendukung dia, dalam arti bangsa Israel ini adalah bangsa yang tidak mudah diatur, yang tegar tengkuk, tapi Yosua berani memimpin bangsa ini. Karena kenapa saudara? Karena dia percaya penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan Musa memimpin bangsa ini waktu keluar dari Mesir menuju ke Laut Tebrau, di mana di Laut Tebrau itu mereka sudah tidak ada pengharapan. Karena kenapa? Karena lautnya besar, gimana mudah menyeberangi, tapi justru Tuhan menunjukkan mujizatnya yang luar biasa. Laut Tebrau itu terbuka dan bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering, dan banyak hal-hal mujizat lain yang dilakukan oleh Tuhan waktu Musa memimpin bangsa ini. Ada tiang awan, tiang api, dan juga ada burung-burung puyuh di pagi hari memberikan makanan bagi bangsa Israel. Dan itu yang dipercaya oleh Yosua, bahwa dia percaya mujizat Tuhan masih ada walaupun banyak hal-hal yang tidak mendukungnya. Nah, pertanyaannya, ciri-ciri orang yang hidup dalam mujizat dan berkat Tuhan, seperti yang saat ini mungkin saudara alami di tengah pandemi COVID-19, 2020, memasuki 2021, kita masih belum tahu pasti kapan pandemi ini akan selesai. Tapi satu hal firman Tuhan katakan bahwa kita harus tetap percaya dan kita harus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar dari kehidupan Yosua. Ciri-ciri dari kehidupan Yosua, hamba Tuhan ini, bagaimana dia percaya bahwa hidup dalam mujizat berkat Tuhan itu masih ada. Kita akan pelajari dari ayat 1-8 ini. Ciri-ciri pertama dari orang yang hidup dalam mujizat dan berkat Tuhan itu ada di ayat ketiga, ya. Di situ dikatakan Yosua 1 ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, ayat ini katakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Pertanyaannya adalah, apakah tempatnya itu sudah diperoleh? Belum, saudara. Karena kenapa? Ini janji firman Tuhan kepada Yosua, bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, saya mau ajak saudara, bahwa waktu Yosua menerima janji firman Tuhan ini, respon Yosua waktu itu adalah, dia percaya. Bisa nggak Yosua berpikir, masa sih tiap tempat yang akan kuinjak ini akan diberikan oleh Tuhan? Karena kenapa? Ada logikanya. Logikanya seperti ini. Karena tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, yang
berlimpah susu dan madu di itu, saudara pikirnya emang enak, ada limpah susu dan madu. Tapi saudara harus lihat bahwa di tanah Kanaan itu banyak orang-orang yang kuat di sana. Ada orang Het, Amori, Yebus, Girgasi, ya. Ada orang Kanaan di sana, orang-orang yang hebat-hebat. Jadi artinya mereka orang Israel sebelum masuk tanah Kanaan, mereka menghadapi dulu bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa yang mereka juga kuat. Itu tidak mudah, saudara. Perlu apa, saudara? Perlu iman yang tangguh di dalam Tuhan. Karena saya percaya bahwa bangsa Israel belum memiliki pengalaman perang yang hebat dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Tapi saya percaya bahwa karena Yosua percaya bahwa penyertaan Tuhan itu dahsyat, dia yakin bahwa mereka akan menghalau bangsa-bangsa itu. Makanya dia percaya akan janji firman Tuhan yang dikatakan setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu. Nah, begitu juga hari-hari ini yang kita alami dalam hidup ini, saudara. Masih kitakah percaya bahwa janji Allah dalam hidup kita ya dan amin? Percayakah bahwa setiap janji firman Tuhan itu pasti akan digenapi? Seperti firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Masihkah engkau percaya dengan firman Tuhan ini? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Masihkah engkau percaya firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui, yaitu hal-hal yang tidak kau pahami. Masih berserukah kita kepada Tuhan di tengah tekanan hari-hari ini yang mungkin kita sedang hadapi? Di tengah persoalan, di tengah kekhawatiran, di tengah ketakutan, masih percayakah kita bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia akan menolong kita? Karena Pengkhotbah 3:11 katakan segala sesuatu indah pada waktu Dia. Bahkan di Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saudara, lihat, lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Yosua percayakan janji firman Tuhan. Makanya ciri pertama dari orang yang hidup di dalam mujizat dan berkat Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yosua, dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Jadi ciri pertama orang yang hidup dalam mujizat dan berkat Tuhan, dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Mungkin bagi saudara yang punya harta yang banyak, ya, atau punya jabatan yang tinggi, ngapainlah terlalu berharap-harap sama Tuhan. Toh saya masih bisa punya kemampuan, saya masih bisa memiliki kekayaan untuk menyelesaikan masalah saya. Saya masih memiliki jabatan yang tinggi untuk menyuruh anak buah saya. Masih mengandalkan kekuatan kita. Mungkin di antara kita seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5 itu dikatakan. Tapi di ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia. Masihkah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan hari-hari ini? Memasuki tahun 2021, masih banyak mungkin ketidakpastian menurut banyak ahli-ahli ekonomi atau mungkin ahli politik lainnya. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus selalu ada kepastian yang dahsyat. Dia memberikan kita bukan sekedar hidup, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebagaimana yang dialami oleh Yosua waktu dia memimpin bangsa Israel. Dia memimpin bangsa yang besar ini bukan karena kuat gagah dia, bukan karena hebatnya dia, jabatannya. Karena jabatan Yosua, kalau saudara baca itu di ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa.
Dia bukan seorang hebat, saudara. Pangkatnya nggak hebat. Dia seorang abdi. Abdi itu apa, saudara? Asisten, ya. Artinya nggak hebat. Tapi Tuhan melihat Yosua yang jabatannya tidak tinggi, tapi dia punya hati yang mau intim dengan Tuhan. Punya hati yang mau berharap kepada Tuhan. Punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan itu Tuhan mau hari-hari ini. Supaya kita punya hati yang intim dengan Tuhan. Yang mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi serupa dengan Dia. Makanya Yohanes bilang, dikatakan Yohanes 3 ayat 30. Biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Waktu Yesus semakin besar dalam hidup kita, segala persoalan hidupmu yang kecil, sedang, berat, sangat berat sekalipun, Tuhan akan buat segala sesuatunya indah pada waktu Dia. Bahkan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Firman Tuhan jelas katakan, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua yang disediakan bagi kita orang-orang, apa saudara? Yang mengasihi Dia. Yosua mengasihi Tuhan. Makanya janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Apakah kita mengasihi Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berhenti sampai saat ini? Melebihi dari segalanya. Apakah kita masih berharap dan percaya bahwa janjinya ya dan amin? Yosua percaya janji Tuhan digenapi pasti. Makanya dia percaya setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, firman Tuhan katakan. Dan dia percaya akan hal itu dan dia lakukan. Jadi waktu kita percaya akan firman Tuhan, jangan sekedar percaya, tapi kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi jangan pernah kita takut dan gentar menghadapi hidup ini. Karena kita punya roh yang dahsyat di dalam Dia. Roh dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Firman Tuhan katakan. Miliki roh yang terus menyenangkan hati Dia. Jadi ciri pertama orang yang hidup di dalam mujizat dan berkat Tuhan, dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Saya jadi teringat satu lagu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Waktu kita ngagungkan Dia, persoalan hidupmu, Tuhan sendiri akan bereskan dengan caranya yang ajaib. Jadi pertama, orang yang hidup dalam mujizat dan berkat Tuhan, dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Jadi kedua, dari orang yang hidup
dalam mujizat dan berkat Tuhan. Itu di ayat ke-6. Di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kata kuncinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ciri kedua orang yang hidup di dalam mujizat dan berkat Tuhan, dia selalu apa, saudara? Dia selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur bukan hanya pada saat kita diberkati, pada saat kita mendapat promosi, pada saat kita memperoleh bonus, itu mudah, saudara. Tapi bisakah engkau mengucap syukur pada saat engkau mengalami tekanan, pada saat engkau mengalami ketidakadilan, pada saat engkau tidak memiliki hal-hal yang lebih bagus dalam hidupmu, dalam arti tidak naik gaji, tidak menerima bonus. Masih bisakah engkau mengucap syukur kepada Tuhan? Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, roh kita berharap kepada Tuhan lebih lagi. Orang yang banyak mengucap syukur dalam hidupnya, itu hidupnya jarang yang namanya kena sakit penyakit, saudara. Jarang namanya kecewa kepada orang lain. Karena kenapa? Dia selalu mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal sebagaimana dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Di tengah pandemi COVID-19, masih bisakah engkau mengucap syukur? Tuhan Yesus, engkau baik, dahsyat, luar biasa dalam hidupku. Masih bisakah engkau katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya bahwa Tuhan akan memimpin hidupku masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Aku akan terus naik dan tidak pernah turun. Aku akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang kau berbuat berhasil dan beruntung karena penyertaan Tuhan dalam hidupku. Masih bisakah engkau katakan seperti itu? Atau engkau sudah lemah imanmu sehingga engkau sudah mulai jarang ucap syukur sama Tuhan? Waktu Yosua menerima janji firman Tuhan dan dia berani melangkah bersama dengan Tuhan, satu sisi dia juga lihat di tengah-tengah tekanan sekalipun dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk kadang-kadang dan bahkan sering, tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya apa? Jaga hati. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Waktu hati kita penuh dengan ucapan syukur, setiap apa yang kita katakan, itu memberi semangat kepada orang lain. Tidak mematahkan semangat orang lain. Padahal mungkin kita sendiri dalam posisi terjepit. Mungkin posisi kita tidak enak. Tapi waktu kita mengucap syukur sama Tuhan, orang-orang di sekitar kita juga mengalami hal yang baik. Karena kenapa? Kita memberi semangat kepada orang-orang lain yang mungkin sama dengan kita. Sedang lemah imannya, sedang lemah ekonominya, sedang lemah persoalan dalam kehidupannya, keluarganya mungkin, dan lain sebagainya, atau di kantornya. Tapi karena kita memberikan kata-kata yang mengucap syukur sama Tuhan dan memberi nguatkan kepada orang lain, itu berdampak luar biasa, saudara. Jadi, saudara, hari-hari ini banyaklah mengucap syukur sama Tuhan. Memasuki 2021, banyak mengucap syukur dengan Tuhan. Banyak kita berdoa, muji nyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tapi Kristus Yesus yang ada dalam hidupmu. Waktu kita banyak ucap syukur, Tuhan berikan yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Apakah hari-hari ini saudara mau banyak ucap syukur sama Tuhan? Waktu kita banyak ucap syukur, roh jiwa tubuh kita makin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh kita semakin sehat, itu menambah imun bagi kita. Supaya apa? Kita tidak dimasuki dengan segala sakit penyakit. Karena kenapa? Karena atas ucapan syukur itulah, di atas pujian umatnya, Allah bersemayam. Mari kita miliki gaya hidup yang suka berdoa, muji menyembah Tuhan. Kalau orang senang muji menyembah Tuhan, saudara, apa yang dia katakan,
yang dia pikirkan dan dia lakukan, semuanya hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Persoalan boleh datang, tekanan boleh datang, masalah boleh datang, tapi aku percaya Allah yang besertaku lebih besar daripada persoalan hidupku. Roh dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ciri pertama tadi, orang yang hidup di dalam mujizat dan berkat Tuhan. Dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Dia percaya akan firman Tuhan. Dan ciri kedua yang dilakukan oleh Yosua, dia kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia di sini berbicara mengenai apa? Dia mengucap syukur dalam segala hal. Ayo saudara, banyak mengucap syukur. Banyak kita mengucap syukur. Bukan hanya pada saat kita diberkati, tapi pada saat kita ngalamin yang tidak enak sekalipun, bahkan yang tidak adil sekalipun, kita banyak mengucap syukur. Kita juga banyak doakan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Karena kenapa saudara? Waktu kita mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kita, kita mentransfer roh positif, roh yang baik kepada mereka, yaitu perkataan yang positif. Sehingga apa? Sehingga kita tidak dilingkupi dengan pengaruh negatif. Pengaruh roh yang membuat kita bukan makin dekat sama Tuhan, tapi makin jauh daripada Tuhan. Banyak ucap syukur saudara. Nah yang ketiga, ciri orang yang hidup di dalam mujizat dan berkat Tuhan, itu ada di ayat ke-8. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ciri ketiga dari orang yang hidup dalam mujizat dan berkat Tuhan, dia perkatakan firman Tuhan dengan iman. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sering membaca Alkitab? Apakah engkau sering membaca firman Tuhan ini? Kalau engkau tidak baca Alkitab atau firman Tuhan ini, mustahil saudara bisa memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi, supaya kita setiap saat kita perkatakan firman Tuhan, perkatakan hal-hal yang positif. Aku akan terus naik dan tidak pernah turun. Aku akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang ku berbuat, berhasillah beruntung. Karena Roh Kudus yang menyertai hidupku. Karena Allah yang menyertai hidupku. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, roh jiwa tubuhku dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh organ tubuhku sehat sempurna dalam nama Yesus. Waktu engkau perkatakan dengan iman, terjadi sesuai dengan imanmu. Perkatakan firman Tuhan, baca Alkitab, renungkan setiap hari. Karena dikatakan tadi, janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa saudara? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudara, waktu kita merenungkan firman Tuhan dan kita perkatakan firman Tuhan itu, hidup kita itu akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan hidup kita akan beruntung dan berhasil. Seperti yang dikatakan Yosua 1 ayat 8. Orang yang memperkatakan firman Tuhan, dia selalu percaya bahwa firman Tuhan itulah menjadi kekuatan dalam hidupnya. Makanya saya bersyukur bahwa waktu kita memperkatakan firman Tuhan, waktu kita lemah, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Itu ada di ayat Alkitab ini. Diingatkan waktu kita lemah. Oh iya, saya ingat firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Waktu kita sakit, diingatkan oleh firman Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, oleh darah-Mu Yesus, aku sembuh. Perkatakan firman Tuhan saudara. Waktu hari-hari ini Tuhan mau supaya banyak kita perkatakan firman Tuhan.
Supaya apa? Supaya roh kita semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Dan supaya apa yang kita katakan, pikirkan, lakukan itu semua untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, ada 3 hal ciri-ciri orang yang hidup di dalam mujizat dan berkat Tuhan. Yang pertama, di ayat ketiga itu dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Di ayat ke-6, dia mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur bukan hanya pada saat kita diberkati, tapi pada saat kita tidak diberkati atau pada saat kita posisinya nggak enak sekalipun, tetap kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Dan yang terakhir, ciri orang yang hidup di dalam mujizat dan berkat Tuhan, dia perkatakan firman Tuhan. Nah, kita bisa perkatakan firman Tuhan dengan iman ini, kalau kita juga harus baca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Yosua, dia berhasil memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, bukan karena kuat gagahnya dia, tapi karena dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Karena dia mengucap syukur dalam segala hal, walaupun bangsa yang dia pimpin ini tidak mudah untuk diatur. Dan terakhir, dia tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Waktu dia perkatakan firman Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini yang telah kami dengar. Biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Kami berdoa biar setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini Bapa, biar yang sakit Engkau sembuhkan oleh kuat kuasa darah Yesus. Yang beban berat Engkau beri kelegaan. Yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Bahkan yang terikat dilepaskan oleh kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang ada di ibadah online ini, di GBI, Rayon 1H ini Tuhan. Biar penyertaan Tuhan sempurna atas Rayon 1H ini dengan kuasa Tuhan yang menyertai. Pakai setiap umat-Mu ini Tuhan, menjadi garam dan terang untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan Engkau terus pimpin langkah hidup mereka, untuk mereka terus menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, dan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita serukan visi Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H, ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Shalom. Kita sudah dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita kembali ke rumah kita masing-masing. Tidak lagi kita sama dengan kita ada di ibadah kita. Tetapi setelah kita mengikuti ibadah hari ini, bahkan kita sudah dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita diubahkan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Pendeta Hendrik Manalu ya Tuhan. Boleh menguatkan kami, boleh memuaskan kami, mengenyangkan kami. Secara rohani kami Tuhan, kami dipuaskan, kami disehatkan ya Tuhan. Kami dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Pendeta Manalu ya Hendrik Manalu ya Tuhan. Yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Pakai kehidupan hamba-Mu. Dimanapun dia melayani pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang-orang dipuaskan. Ada banyak orang-orang diteguhkan dan dikuatkan kembali. Bahkan juga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, memberkati kehidupan rumah tangganya Tuhan. Memberkati kehidupan hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Memberkati seluruh aspek kehidupannya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat setiap jemaat maupun juga yang menyaksikan ya Tuhan, mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, tidak lagi kami sama ya Tuhan, melainkan kami terus dibaharui. Kami terus dipulihkan lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih memberkati setiap jemaat-jemaat yang sudah menyaksikannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo sebagai gembala sidang kami. Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu ya Tuhan, pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, kemanapun dia berada dan berjalan Tuhan, biar Tuhan penyertaan-Mu, pengurapan Tuhan atas gembala sidang kami ya Bapa, memberkati kesehatan hamba-Mu ya Tuhan, memberkati kehidupan rumah tangganya, istri dan anak-anak cucu mantunya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi, memberkati kesehatan yang sempurna yang daripada Allah, menjadi bagian gembala sidang kami. Terima kasih Tuhan, bahkan juga keempat wakilnya Tuhan. Biar Engkau berikan kesatu hatian buat hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Ikat hamba-hamba-Mu dengan tali kasih Allah yang sempurna. Melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun mereka melayani, bahkan juga apapun yang mereka perbuat dengan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami, gembala rayon kami, gembala cabang kami, Bapak rohani kami, Bapak Budianto Totong yang ada Tuhan. Tuhan kami berdoa, tongkat penggembalaan yang Kau percayakan Tuhan di tangan hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mampukan hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan di rayon 1H, melayani pekerjaan Tuhan yang ada di GB Wisma AKR, melayani setiap domba-domba yang Kau percayakan Tuhan, mempersiapkan domba-domba di akhir zaman ini untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan, menjadi domba-domba yang sehat, menjadi domba-domba yang gemuk, menjadi domba-domba yang kuat ya Tuhan, untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Mengurapi gembala kami Bapak Budianto Totong, memberkati kesehatannya Tuhan, memberkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu, bahkan istri dan anak-anak cucu mantu hamba-Mu ya Tuhan, bahkan juga ya Tuhan Yesus kehidupan rumah tangganya. Pagar perlindungan Allah menjadi bagian gembala kami, bahkan juga wakilnya Tuhan, Pendeta Michael Ang, bahkan juga istri dan anak-anak mantunya, cucunya Tuhan, Engkau campur tangan buat kehidupan wakil gembala kami ya Tuhan. Engkau sertai memberkati kesehatan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kesatu hatian Tuhan ada di dalam kehidupan gembala kami dengan wakil yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan lewat online hari ini Tuhan, lewat musik, lewat puji-pujian, maupun juga hamba Tuhan yang sudah melayani Pendeta Hendrik Manalu Tuhan. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, lawat bangsa kami, tolong bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami, bangsa yang memasuki ya Tuhan pemulihan demi pemulihan lewat kondisi apapun ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, pemilik alam semesta ya Tuhan, Engkau lawat bangsa kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah Indonesia, lawat setiap para pemimpin bangsa kami. Roh takut akan Engkau yang mereka alami setiap saat memimpin Indonesia ini ya Tuhan. Roh kebenaran Tuhan yang melingkupi kehidupan setiap para pemimpin bangsa kami, terlebih takut akan Tuhan. Roh pertobatan yang sejati itu yang melawat setiap para pemimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami ya Tuhan mampu melewati setiap proses demi proses yang ada, sehingga bangsa kami Tuhan, bangsa yang dipulihkan, bangsa yang diberkati berlimpah-limpah. Sekalipun Tuhan kami berdoa di masa-masa pandemik ini, kami berdoa
berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah pandemi corona ini berlalu dari Indonesia. Lalukan Tuhan, lewatkan Tuhan. Ya Tuhan, dari Indonesia, corona ya Tuhan. Virus corona ini kami berdoa dalam nama Yesus. Keluar dari Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati ya Tuhan kota kami Jakarta. Damailah buat Jakarta, damailah buat Indonesia. Terima kasih lawat setiap masyarakat yang ada. Supaya di setiap dimanapun ya Tuhan, Indonesia yang aman, Indonesia yang damai. Terima kasih setiap para pengacau, Tuhan kami berdoa, biarlah lawatan Tuhan, biarlah kesadaran yang daripada Tuhan melawat kehidupan mereka hari-hari ini. Siapapun itu ya Tuhan, kami berdoa perjumpaan secara pribadi yang mereka alami dengan Tuhan, sehingga mereka bertobat, bertekuk lutut menyembah Engkau, mengaku Engkaulah juru selamat yang hidup, yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap Tuhan Yesus, kacau balau yang ada, yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu menghalau itu dari bangsa kami. Kami perkatakan dengan iman, damailah Indonesia, damailah Jakarta, damailah buat seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami menerima berkat-Mu ya Tuhan untuk mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat anugerah yang besar daripada Bapa di surga, kasih karunia dalam karunia keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, tuntunan, bimbingan, dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, turun atas setiap kehidupanmu, menyertai engkau, menyertai setiap usaha dan pekerjaanmu, bahkan atas iman percayamu, terus akan Tuhan naikkan, Tuhan bangkitkan di dalam kehidupanmu, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tanah.